Kenapa sih brand-brand udah gede, bukannya tinggal fokus cari duit, menikmati hidup, malah ikut-ikutan nyuarin dukungan buat perang? Agak takut diboykot apa ya? Nah, sekarang kan lagi rame banget pembahasan antara perang yang kejadian, di mana ini bisa dibilang musibah kemanusiaan antara Palestina sama Israel. Yang bisa dibilang ini kabar buruk loh, karena yang namanya perang itu kan gak ada sesuatu yang bagus. Tapi yang sebenarnya gue bilang tuh bukan masalah perangnya, bukan siapa yang salah, bukan siapa yang ini, kita sama-sama mendoakan gimana. Gue tuh kayak tergelitik banget ngelihat ini kok kayak brand-brand gede gitu ya, yang aduh ini kayak kalau buat bisnis tuh gue pengen banget nih punya perusahaan sebesar itu gitu ya, perusahaan-perusahaan kelas Starbucks, Disney, McDonald's, Netflix, Pepsi, ikut-ikutan nyuarain ngebela satu pihak gitu, satu pihak yang padahal itu mulai perang gitu, bener nggak? Sebenarnya apa sih gitu yang bikin brand-brand ini tuh kok sampai ngedukung gitu, ngedukung ngebelain banget gitu loh, ngedukung satu pihak yang mulai perang gitu. Nah kalau gue lihat ternyata mungkin kayaknya ada beberapa hal yang bikin penyebab mereka ikutan gitu. Yang pertama udah pasti yang namanya brand, yang namanya perusahaan pasti ujungnya apa sih? Nyari duit, dapat kepentingan ekonomi. Nah gue nggak tahu kenapa mereka membela itu, ya bisa jadi mungkin brand ini punya kepentingan ekonomi di wilayah konflik, biasanya kayak akses sumber daya gitu kan, atau jangan-jangan ya memang brand-brand ini dimiliki sama kaum-kaum yang mulai perang. Bisa juga kan, bener nggak? Namanya juga yang punyanya toh. Alasan kedua biasanya bikin satu brand itu buat mendukung satu peperangan ya udah pasti adalah supply chain atau produknya. Jadi kayak di negara-negara yang lagi perang ya mereka bisa dapetin produk-produknya dengan banyak, supply-nya dengan banyak yang bisa dijual. Itu kan bisa juga yang ketiga sebenarnya pengaruh politik, karena misalnya biasanya ya kalau udah brand besar banget kan pasti dekat banget sama pemerintahan, bener nggak? Ya pemerintahan yang ngarah kemana ya dia pasti kan pengen dong perusahaan-perusahaan yang ada di situ, lu ikutin dong, bantuin ke sini. Kita suarain, cariin duit buat ke situ, bahkan ya duitnya dikirim buat ke perang. Nah sebenarnya ini kayaknya, aduh nggak banget ya, bener nggak sih? Nah kemudian bisa juga alasannya karena ya ini ada kepentingan pasar. Mungkin marketnya banyak di sana, tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat sih bisa jadi bukan marketnya ya, bos-bosnya jangan-jangan nih. Nah padahal dengan dukungan itu, kalau yang bisa kita lihat kejadian ya, yang gue lihat ya satu brand image-nya juga pasti banyak yang kena, apalagi kalau dari yang namanya perang ya pasti kan ada negara A, negara B, bener nggak? Ketika kita mendukung negara A ya udah pasti kan orang-orang negara B dan yang mendukungnya udah pasti jadi anti dong, bener nggak? Dan ini yang bakal ngerusak citra si brand tersebut gitu. Bahkan yang kedua yang sering kejadian sekarang, boykot dan sahamnya turun. Kayak di Indonesia udah cukup banyak kan ajakan-ajakan buat boykot, bahkan saham-sahamnya sendiri dari brand-brand tersebut turun banget. Dari data-datanya nih ya, saham Pepsi itu turun ke level terendah sejak November 2021, $164 per saham jadi cuma 157. Korban lain juga sama. Saham Disney itu turun 0,59% di 12 Oktober. Saham McD itu juga turun ke level terendah sejak 27 Oktober 2022. Saham Starbucks itu juga kena kampanye boykotnya. Tapi nggak segede yang lain, tapi ya tetap turun dari $94 jadi cuma $91. Saham KFC juga turun banyak sejak kampanye boykot dimulai. Nah, itu adalah beberapa dampak yang kejadian. Ya cuman kok maksudnya mereka kan pasti punya orang PR ya, bener gak sih? Mereka kan pasti punya orang PR, mereka kan brand sebesar itu pasti udah tahu nih kalau gue ngelakuin ini bakal efeknya ini itu. Tapi gue tetap dilakuin sih. Apakah memang dampak dukungannya itu lebih penting, atau apakah memang keuntungan dari situnya yang kita nggak tahu itu lebih gede, atau ya ternyata brand kita juga sepolos itu kali ya.